Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ya, pagi. Selamat pagi Pagi. teman-teman. Iya. Hari ini kita akan melakukan sedikit podcast. Lagi marak ya podcast ya kayaknya ya. Nggak cuman Didi Corbuzier aja yang bisa podcast, tapi kita juga podcast guys. Iya. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan Gen Z dan milenial sih kayaknya ya. Tentang YouTube. Siapa sih yang nggak kenal YouTube? Platform yang apa ya? Udah jadi bagian kehidupan lah dari sehari-hari kita gitu. Kalau makan kan ya nonton YouTube, terus kalau luang ya nonton YouTube gitu. Ya gitulah pokoknya. Nah, tapi bahkan banyak dari teman kita dan YouTuber di luar sana itu jadi profesi gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas nih profesi YouTuber itu dalam pandangan Islam itu seperti apa sih gitu. Apakah halal atau haram, terus kayak syariat-syariat apa yang boleh tidak menentang gitu. Jadi pada podcast ini kita akan bahas kayak gitu. Oke, langsung aja nggak sih kita mulai pembahasannya? Boleh? Oke, langsung saja mungkin Mas Ulhak kita bahas dulu nih. Definisi dan latar belakangnya gimana Mas Ulhak buat YouTube ini? Jadi kan sebelum kita bahas hukumnya, jadi mari kita definisikan dulu tuh apa itu YouTuber. Jadi YouTuber sendiri itu adalah seorang yang membuat dan mengunggah konten video platform YouTube gitu kan. Yang nantinya akan dikonsumsi oleh audiens atau kita semua lah yang nonton video YouTube itu. Konten ini bisa berupa macam-macam lah, ada prank, ada tutorial, vlog, review produk, dan ya terserah yang mau bikin gitu kan. Nah, pada intinya lebih ke entertain sih, cuma bisa ke edukasi juga gitu. Lalu gimana sih cara mereka mendapatkan penghasilan dari YouTube? Kan bayarannya itu kan tidak secara langsung atau dari menonton video. Nah, kalau dari YouTuber tuh ada beberapa mekanisme sih. Yang pertama ada dari platformnya YouTube sendiri itu dia ngadain ada yang namanya Google Subscription AdSense. Ya, Oh, jadi ada iklan gitu kan. Setiap kita nonton video ada iklan kan? Ya, Gitu. benar. Nah, itu tuh. Dari iklan itu nanti dapat berapa persen lah dibagi dari YouTube gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang namanya sponsorship atau istilahnya endorse lah ya. Ya, Nah, itu endorsing juga itu kan kalau secara langsung gitu dari YouTube-nya. Terus juga ya sekarang kan ada yang namanya affiliate juga kan. Nah, Ya, kalau misalkan mereferensikan produk gitu bisa dapat uang juga dari situ dan ya banyak lah macamnya. Ya kalau dari YouTube mah. Jadi mereka itu mendapatkan uang dari iklan dan sponsorship. Itu jadi kayak kerjaan promosi biasa dong, nggak ada bedanya gitu. Ya iya sih, makanya kalau dari perspektif akad dalam fikih Islam itu kan ini bisa dikategorikan sebagai akad ijarah atau nyewa jasa atau syirkah atau kerjasama bisnis. Oke. Itu tadi guys, definisinya udah kita definisiin. Jadi YouTuber itu dapat duit dari AdSense, endorsement dan affiliate yang lagi marak-maraknya gitu. Terus sekarang kayaknya update-nya juga ada ini ya sekarang ya, subscription atau membership itu ya, Ya, dari membership masing-masing juga ada. channel. Jadi mereka kayak bisa ngebayar gitu. Dapat apa namanya? Stiker ya biasanya ya? Dapat Dapat stiker terus dapat apa lagi ya? Video yang eksklusif. eksklusif. Ya. Member Betul. only. Jadi YouTube nih kalau secara kerjaan kayaknya kalau buat profesi udah bisa dibilang kan apa ya, stabil sih kalau menurutku ya. Jadi oke, nextnya nih langsung ke pembahasan utamanya nih. Nah, apa sih hukum menjadi YouTuber menurut Islam gitu? Mungkin Mas Reza mau menjelaskan nggak? Oke, hukum menjadi YouTuber menurut Islam itu bagi saya sendiri dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Tapi kehalalan ini sangat bergantung pada beberapa faktor penting. Nah, dari faktor-faktor tersebut itu ada dua faktor utama. Yang dimana dua faktor ini menentukan kehalalan dari penghasilan YouTuber ini. Nah, kira-kira apa aja tuh faktor-faktornya Mas Reza? Oke, yang pertama itu ada dari isi kontennya. Jadi kontennya ini harus diproduksi harus sesuai dengan nilai-nilai Islam
Artinya konten edukatif dan bermanfaat, konten dakwah dan keislaman, konten yang tidak melanggar adab Islam, dan tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, atau ujaran kebencian. Jadi intinya kalau misalkan ya dari faktor pertama nih, isi kontennya harus yang bener lah ya. Yang nggak apa namanya, yang nggak ada negatif-negatifnya kayak porn, terus violation, terus kayak apa ujaran kebencian dan lain-lainnya gitu. Itu salah satu faktor juga buat apa namanya biar bisa apa ya, halal lah ya penghasilannya Iya. ya. Terutama kan kalau misalkannya kita sebarkan di YouTube kan bisa juga bermanfaat buat orang lain kayak gitu Iya, sih. betul. Bener gak sih? Benar. Benar. Menurutku sih gitu ya gitu. Nah, terus kalau misalkannya ini nih kayak bikin tutorial masak atau vlog gitu. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Kan apa ya kayak spontan gitu loh. Kadang kan kita nggak nyadar gitu. Menurut kalian gimana? Menurut aku sih kalau dari itu boleh-boleh aja ya, sah-sah aja karena memang di YouTube kan kita membagikan keseharian kita malah cenderungnya kan. Maksudnya nggak cuma konten scripted tapi unscripted juga banyak gitu di YouTube. Oke. Terus faktor yang kedua apa Mas Rid? Oke, faktor yang kedua itu ada jenis iklan dan produk. Jadi dari iklan ini kita tuh mengiklankan produk ini tuh halal atau tidak. Kira-kira yang haram apa tuh? Oke, kalau untuk produk-produk yang haram untuk diiklankan itu contohnya ada kayak rokok, lalu ada iklan-iklan judi online dan sebagainya. Nah, tuh. Jadi jangan judol, guys. Judol tuh orang paling bebal sedunia. Betul. Nah, ini nih yang sering jadi masalah nih karena kan YouTube itu algoritmenya kan otomatis ya. Nah, apakah kita perlu ngatur kayak preferensi iklan gitu melalui kayaknya ada fiturnya nggak sih guys buat Iya, ngatur ada sih preference gitu. Jadi biar kita bisa ngiklanin something yang apa ya, yang sesuai lah dengan syariat kita gitu. Ada nggak sih kira-kira? Ada sih. Ada ya? Jadi tinggal di filter aja. Nanti misalkan nggak mau ngiklan terkait judul, terkait pornografi itu juga bisa ada. Berarti tanggung jawab kita nih kalau misalkannya kita di POV sebagai YouTuber, berarti kita nggak hanya bikin konten doang dong Iya. sebenarnya. Berarti kita kan juga share apa yang diiklankan sama YouTube itu ya sesuai juga nggak sih sama syariat kita gitu. Oke deh kalau gitu. Kira-kira ada yang mau dibahas lagi? Oh ini tentang, nah kan tadi kan kita udah mention penghasilan nih. Ya. Sekarang masalah legalitas dan apa ya? Kan tentu kalau misalkan kita punya penghasilan kita harus keluarkan dong zakatnya kan. Nah, gimana kalau kita sekarang bahas itu? Oke. Kalau misalkan kontennya udah memenuhi syariat Islam nih, berarti penghasilannya halal dong harusnya. Ya, halal dong. Kira-kira buat pengeluaran zakatnya gimana nih Mas Kresna? Nah, jadi zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kan zakat itu wajib bagi yang memiliki harta lebih. Nah, untuk YouTuber sendiri kan memiliki pendapatan dari konten tersebut. Nah, jadi YouTuber muslim bisa menyalurkan zakat mereka melalui Basnas ataupun LAZ atau lembaga amal zakat yang profesional dan terpercaya lainnya. Oke. Jadi nggak hanya dapat duit doang ya, tapi kita sebagai YouTuber yang beragamakan dan berdasar Islam gitu. Kalau misalkan kita dapat duit ya udah, berarti kan kita harus mengeluarkan zakatnya. Jadi biar harta kita itu bersih. Gitu. Ini juga nunjukin tanggung jawab kita nggak sih sebenarnya? Selain kita membuat konten yang bermanfaat buat halayak umum, dan kita juga bertanggung jawab atas ini nggak sih? Hablum minallah ya kan? Iya. Nah, berikutnya kalau misalnya kita udah bahas zakat nih, kita bahas juga nggak sih etikanya dan tanggung jawab YouTuber muslim biar apa ya, biar gak melenceng lah dari apa namanya syariat gitu. Kira-kira kalau dari Mas Ulhak nih punya nggak penjelasannya? Nah, itu kan tadi kan kita memang kalau dari segi konten kita bisa bikin ya dan harus bermanfaat gitu kan. Tapi selain itu juga ada beberapa ketentuan nih. Jadi Fatwa MUI pun sudah mengkaji untuk terkait hal ini. Jadi ada 9 hal yang harus dihindari oleh seorang YouTuber muslim. Nah, yang pertama yaitu mencari informasi tentang aib atau gosip. Jadi kayak mencari
kekurangan orang lain, atau kayak eh, kalau misalkan kayak gitu juga apa kayak hoax gitu kan, itu juga nggak boleh gitu. Nah, kemudian ini ada membangun opini palsu juga. Jadi kayak kita membuat konten yang seolah-olah itu menyudutkan pihak tertentu, tapi kenyataannya kan nggak kayak gitu. Iya sih, Heeh. nggak boleh sih. Terus, nah ini yang penting banget juga ada yaitu mempertontonkan aurat. Nah, itu nggak boleh sih, Heeh. nggak boleh sih. Nah, mungkin memang kalau dalam YouTube ada peraturannya sendiri ya, cuma itu kan lebih ke apa ya, vulgar Iya, secara keseluruhan gitu. Tapi kalau dalam Islam kan kita ada yang namanya aurat juga iya, kan. nggak Nah, boleh. itu juga kayak pakai jilbab, kalau pakai ya muslimah gitu kan, lain-lain gitu. Terus habis itu ini juga nih yaitu aktivitas buzzer. Ini buzzer ini. marah-marah. Nggak boleh tuh kita bikin seolah-olah komen-komennya tuh diarahkan ke arah situ gitu. Iya. Kayak ya namanya kalau nggak salah tuh ini social engineering gitu kan. Ya, benar, Heeh. social engineering. Nah, terus habis itu ini juga sebenarnya di YouTube juga udah ada sih peraturannya yaitu plagiarisme atau pelanggaran hak cipta. Jadi Iya. kayak kita mencuri konten orang lain lah kasarnya gitu sih. Jadinya dolar kuning kalau nggak salah ya. Iya, jadinya malah dolar kuning atau bahkan nanti bisa aja channelnya dihapus gitu Oh, dari iya. YouTube. Heeh. Terus habis itu ini juga nih, walaupun tadi kan kita bisa dapetin uang dari affiliate gitu kan. Nah, itu tapi kita juga harus lihat apakah produk itu haram atau enggak. Iya sih. Jadi misalkan kita mempromosikan alkohol itu kan gimana ya, walaupun dapat mungkin komisinya banyak gitu. Tapi sebagai seorang YouTuber muslim kita juga nggak boleh lakukan hal tersebut. Nah, terus habis itu ada juga untuk manipulasi tidak jujuran, juga ini juga masuknya dari si konten manipulasi gitu kan. Dan ada juga yang menggunakan platform yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebenarnya banyak sih yang harus Banyak. kita apa ya, kaji ulang biar kita tuh nggak melenceng lah dari syariat gitu sebagai YouTuber muslim gitu. Nah, bisa nggak sih, kan tadi udah kita bahas nih, kita kasih contoh kali ya gitu. Mas Kresna kayaknya contohnya boleh nggak sih kayak kasih contoh lah gimana caranya biar kita apa ya, jadi YouTuber yang nggak melenceng gitu. Oke, mungkin contoh yang banyak itu paling YouTuber dengan konten dakwah. Ya. Nah, jadi seorang YouTuber yang membuat konten dengan tafsir Al-Quran, fikih Islam, dan cerita-cerita teladan. Nah, contohnya itu seperti banyak nih, kayak ada Ustadz kan sekarang udah mulai membuat konten live tuh untuk ceramahnya sendiri. Nah, dalam hukum Islam itu halal atau diperbolehkan karena menyebarkan ajaran Islam walaupun melalui konten lewat YouTube. Lalu ada yang kedua itu YouTuber dengan konten vlog atau hiburan. Nah, YouTuber ini membuat konten video kehidupan sehari-hari yang positif, tidak merendahkan orang lain, dan tidak ada unsur negatif. Nah, sponsor dari brand makanan halal dan produk teknologi juga diperbolehkan. Jadi misalnya ada vlog. Nah, vlog itu misalnya dia meng-review suatu produk. Nah, produk itu produk halal. Nah, itu diperbolehkan. Lalu juga ada juga YouTuber dengan konten negatif atau seorang YouTuber membuat konten yang menyebarkan gosip atau fitnah tentang orang lain itu menyebabkan atau bahkan mempertontonkan aurat. Nah, itu haram, tidak diperbolehkan oleh Islam. Nah, lalu mungkin satu lagi skenario yaitu YouTuber yang menerima sponsorship produk haram. Nah, ini jelas haram karena seorang YouTuber ini tuh misalnya mereview misalnya alkohol. Nah, dia itu mungkin saja hanya mereview, tidak menggunakan, tapi dia itu menyebarkan informasi tersebut. Nah, ini termasuk haram. Oke, gitu ya. Jadi selain tadi kita bahas apa namanya, masih tadi etika dan segala macamnya, tadi kita udah kasih contoh juga gitu. Kayaknya sih udah nggak sih, that's all about it dari podcast kita kali ini, membahas tentang halal haram YouTube gitu, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan sebagai YouTuber yang berlandaskan agama Islam gitu. Kayaknya sih itu aja dari kita ya. Iya. Oke, baik. Langsung closing aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.